1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raples. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar Raples hari ini, Nak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya, Raples sehat, Ibu juga sehat. Ibu ucapkan terima kasih kepada Raples sudah hadir di ruangan BK ini untuk membantu Raples dalam menyelesaikan kendala-kendala yang Raples hadapi pada saat ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini menjadi lancar dan diberkahi oleh Allah. Ibu Ya, Bu. pimpin doa ya. Ya, Bu. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu agar kita lebih saling mengenal dan akrab. Perkenalkan, nama Ibu Levi Susmita. Ibu sebagai konselor akan membantu Raples dalam menyelesaikan kendala-kendala yang Raples hadapi. Oke, silakan Raples perkenalkan diri juga sama Ibu. Oke, perkenalkan nama Raples Anugrah Nustion. Raples Anugrah Nustion. Raples dari tinggal di Pagar Dewa, Bu. Oh, Raples tinggal di Pegadewa ya. Iya, Bu. Raples berapa bersaudara, Nak? Raples 3 bersaudara. 3 bersaudara. Raples anak keberapa? Kalau Ibu tahu, boleh tahu. Anak yang pertama, Bu. Oh, Raples anak pertama. Adik Raples itu umur berapa sekarang? Yang nomor 2? Yang nomor 2 umur 10 tahun, Bu. Umur 10 tahun. Iya, Bu. Kalau umur 10 tahun itu berarti itu SD ya? SD, Kelas Bu. kelas 5 SD, benar? Kelas 4, Bu. Oh, kelas 4. Iya, Untuk yang adik bungsunya itu umur berapa? Itu baru umur 6 tahun, Bu. Oh, umur 6 tahun. Berarti udah SD juga? Belum? Belum, Bu, mau masuk. Oh, baru masuk SD ya, udah berarti TK sekarang. Iya, Udah nanti bulan Juli ya, orang Juni itu baru penerimaan ini peserta didik. Iya, Bu. Iya kan? Oke. Raples di Bengkulu tinggal sama siapa, Nak? Di rumah itu tinggalnya sama nenek, Bu. Oh, sama nenek. Iya. Orang tua Raples di mana tinggal? Kerja di luar kota. Oh, di luar kota. Iya, Bu. Di Bengkulu itu tinggal sama nenek sekarang. Berdua aja sama nenek. Apa Iya, ada Bu. anggota keluarga lain? Berdua. Oh, berdua sama neneknya ya. Oke. Sebelumnya kemarin kita sudah Raples sudah menandatangani surat persetujuan ya, surat persetujuan kita dalam melaksanakan konseling individu. Benar? Benar, Bu. Benar, berarti dalam kita menjalankan kegiatan layanan konseling individu ini nanti Raples sudah mau sukarela dalam menyampaikan kendala-kendala yang Raples hadapi saat ini. Benar ya? Iya, Bu. Iya, sudah sukarela. Kemudian Raples harus terbuka karena Raples kan sudah menyetujui itu kemarin, berarti Raples sudah terbuka dalam menyampaikan kendala-kendala yang Raples hadapi untuk kita lakukan layanan konseling individu ini. Kemudian jujur, Raples harus jujur kepada Ibu apapun itu bentuknya, karena dalam melaksanakan kegiatan ini untuk memperlancarkan, jadi Raples harus memberikan cerita-cerita sesuai dengan apa yang Raples hadapi, fakta ya. Iya, Bu. Oke, bersedia? Bersedia, Bu. Oke, terima kasih ya Raples sudah bersedia. Iya, Bu. Di sini Ibu sebagai konseli dan konselor dan konselor dan Raples sebagai konseli, kita melaksanakan kegiatan konseling ya seperti ini. Raples duduk depan Ibu dan Ibu duduk depan Raples. Oke, gimana, ada yang ingin Raples tanyakan kepada Ibu? Ada, Bu. Apa itu? Apakah nanti yang Raples sampaikan ke Ibu itu bersifat rahasia? Oke, ya untuk kerahasiaan dari layanan ini itu memang kita laksanakan dengan rahasia. Kita tidak perlu menceritakan apapun yang kita ceritakan dalam layanan konseling individu ini. Jadi cukup di dalam ruangan ini saja, ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang ingin Raples tanyakan? Nggak ada, Bu. Itu aja. Nggak ada ya.
Oke, ini kita melaksanakan konseling individu ini selama 30 menit ke depan. Apabila belum berhasil, maka kita akan melaksanakan konseling-konseling berikutnya. Raples bersedia? Bersedia. Bersedia, bagus ya. Raples bersedia. Gimana Raples? Siap dalam mengikuti konseling ini? Siap Bu. Siap ya, benar. Benar. Benar, oke. Karena Raples sudah siap, kita masuk ke tahapan inti dari kendala yang ingin Raples ceritakan kepada ibu yang akan kita tuntaskan. Nah, karena kemarin juga ibu sudah memberikan AKPD asesmen kepada kelas Raples. Di sana ibu juga melihat bahwa hasil asesmen itu Raples sering datang terlambat ke sekolah, kemudian sering tidak membuat PR. Ya benar, apakah benar itu? Benar Bu. Benar ya. Iya, Bu. Dan juga kita juga pernah wawancara kemarin kan ibu sama Raples Iya, Bu. terkait dengan kendala-kendala. Nah, silakan Raples ceritakan kembali kendala-kendala yang Raples hadapi pada saat ini. Oke, baik Bu. Jadi Raples belakangan ini itu sering terlambat ke sekolah Bu. Terlambatnya tuh bukan terlambat yang masuk atau gimana, terlambat dikit, tapi terlambat banget Bu, kadang sampai nggak masuk. Nah, itu awal mulanya karena kebiasaan Bu. Mungkin karena Raples tinggal sama nenek di rumah, jadi kurang pengawasan. Jadi Raples itu sering keluar malam Bu. Keluar malam, nongkrong sama teman, main game kayak gitu Bu. Begitu. Iya, Bu. Ya. Itu setiap kapan Raples sering keluar malam? Apakah setiap hari apa gimana itu? Coba lebih diperjelaskan lagi sama ibu. Raples kalau keluar malam itu kadang kalau merasa bosan di rumah, kadang kan sama nenek merasa bosan. Jadi Raples hari-harinya tuh lebih sering merasa bosannya Bu. Jadi lebih sering keluar malamnya. Oh, lebih sering keluar malam. Nah, keluar malamnya itu sama teman-teman di luar sekolah atau gimana itu? Ada yang di luar sekolah, ada juga yang kawan di sekolah juga. Oh, ada juga kawan di sekolah. Oke, itu sampai jam berapa Raples sering keluar malam? Sampai jam 12 ke atas Bu. Sampai jam 12 ke atas? Iya Bu. Oh, iya. Oke, itu setelah nongkrong sama teman kan, Raples ngomong tadi main game kan, itu langsung pulang ke rumah apa nginap itu sama teman? Apa langsung nginap sama teman, apa langsung pulang gitu? Kalau di atas jam 12. Kalau misalnya nongkrongnya di rumah teman, di salah satu rumah teman Raples, itu biasanya nginap Bu. Oh, nginap. Nginap ya. Itu pulangnya kapan kalau Raples nginap? Pada saat kapan pulangnya? Pulangnya kalau Jam berapa itu? misalnya itu kami makan dulu paginya, ngada-ngadakan makan, masak mie atau gimana, biasanya pulangnya siang Bu. Oh, siang. Itu yang mengibatkan Raples sering tidak masuk sekolah juga, Iya, sering kan. terlambat. Iya. Selanjutnya Raples merasa nggak hal-hal yang kendala yang Raples hadapi sekarang itu merugikan orang lain? Merasa Bu. Merugikannya seperti apa itu? Coba Raples ceritakan sama ibu. Oke. Raples kan kalau begadang kalau ini akibat dari kegiatan itu nilai Raples sekarang jadi turun Bu. Oh iya, jadi Mungkin teman-teman Raples juga merasakan seperti itu. Jadi mungkin mereka juga mengalami kerugian Bu, seperti yang Raples alami. oh, kerugiannya karena kenapa apa Raples masuk ke kelas pada saat terlambat itu mengganggu teman-teman yang lain? Iya Bu. Yang mengganggunya seperti apa itu? Mengganggunya itu menghambat belajar mereka kadang-kadang Bu. Oh, ya menghambat belajar mereka karena Raples datangnya telat kan, Iya, Bu. jadi mereka kurang fokus. Kurang fokus. Itu benar? Iya Bu. Benar. Berapa kali terlambat ke sekolah? Sering terlambat itu berapa kali dalam seminggu? Kadang kalau memang Raples lagi
lagi pengennya nongkrong atau ini, kadang ke sekolah itu cuman beberapa hari doang bu. Oh, cuma beberapa hari doang. Bisa hitungan jari mungkin ya? Bisa Benar. bu, iya bu. Berapa hari dalam seminggu itu Raffles bisa ke sekolah? Kadang Raffles ke sekolah itu hanya dengan mapel yang Raffles suka bu kadang. Oh, mapel yang Raffles suka. Selebihnya Raffles memang nggak masuk dan jarang ke sekolah. Iya bu. Karena penyebabnya nilai Raffles turun tadi, jadi ada nggak solusi-solusi yang sudah Raffles coba dalam mengatasi kendala yang Raffles hadapi? Udah Raffles coba untuk meninggalkan kebiasaan ini bu, tapi nggak bisa bu Raffles, karena mungkin udah kebiasa, mungkin bu udah terbiasa nongkrong, begadang, mungkin bu susah untuk ninggalinnya. Itu Raffles sering tidak masuk, tidak hadir ke sekolah, sering terlambat. Itu dari orang tua tahu Raffles seperti itu? Kebanyakan kebiasaan Raffles seperti itu? Nggak tahu bu, karena nenek juga nggak ngasih tahu, karena nenek kurang juga nggak main HP, nenek kurang kalau mau teleponan dia minta tolong sama Raffles kalau mau teleponan sama orang tua Raffles. Akibat Raffles sering datang terlambat ke sekolah itu apa kira-kira? Apa akibat dari kebiasaan dan kebiasaan kendala yang Raffles hadapi tersebut apa? Itu tadi bu, kalau akibat Raffles telat ke sekolah itu tadi karena main game, begadang, larut malam gitu bu, nongkrong sama teman gitu. Kemudian walaupun Raffles nggak nongkrong keluar, Raffles di rumah aja, itu nggak bisa tidur di bawah jam 12 bu, mungkin karena udah kebiasa. Raffles pasti tidurnya di atas jam 12, nge-game, ngapa-ngapain gitu. Oke, karena Raffles tidurnya di atas jam 12 ya. Jarang Raffles ini tidur di bawah jam 12. Jarang bu, sangat jarang. Sangat jarang ya. Nah, kalau Raffles datang ke sekolahnya terlambat itu Raffles dimarahin nggak sama gurunya? Dimarahin bu, udah sering ditegur. Udah sering ditegur. Ya. Udah berapa kali Raffles ditegur nak? Udah pernah sama satpam sekolah, udah pernah ditegur. Sama satpam sekolah. Kemudian sama guru-guru yang masuk jam pertama. Sama guru yang jam pertama tentunya ya. Sama guru yang di meja piket juga. Piket. Itu apa hukuman yang sering guru-guru berikan kepada Raffles karena Raffles sering datang terlambat ke sekolah? Kalau untuk pertamanya kemarin bu, itu Raffles ketahuan terlambat sama satpam di sekolah bu. Itu Raffles kena push up, kena hukuman fisik lah bu. Terus kalau habis itu apa lagi nak? Habis udah dihukum sama satpam, ke kelas ketemu guru lagi. Nah itu kalau untuk pertama kali kemarin Raffles disuruh ke meja piket ngambil surat izin masuk ke kelas. Izin masuk ke kelas. Nah itu untuk pertama kalinya aja bu. Kalau sekarang kan Raffles sudah sering, jadi sering dikasih sanksi bu. Sering dikasih sanksi. Iya bu. Sanksinya apa itu yang diberikan oleh guru? Kadang berupa denda bu. Denda. Misalnya kalau kelas Raffles kurang alat kebersihan, nah Raffles disuruh bawa benda alat kebersihan. Oke, disuruh Raffles bawa ke sekolah. Iya bu. Kemudian apa lagi sanksi yang lain? Masih ada? Kadang cuman itu sih bu yang paling sering kena sanksinya. Kena sanksi. Oke. Berarti cuma itu ya? Iya bu. Untuk kendala yang Raffles hadapi tadi berupa Raffles sering terlambat datang ke sekolah itu nilai Raffles gimana? Apakah tetap aman? Turun bu, turun drastis. Turun drastis itu sejak kapan itu? Mulai nilai Raffles turun? Sejak Raffles mulai begadang yang mulai ditinggalin sama orang tua keluar kota. Berarti
berarti orang tua Raffles keluar kota itu sudah sejak berapa lama? Waktu Raffles awal naik kelas 9 Bu, semester pertama. Awal naik kelas 9 semester pertama ya. Berarti awal-awalnya Raffles stabil. Stabil. Nah, karena ditinggalin sama orang tua, Raffles tinggal sama nenek, jadi nggak keawas Raffles. Iya, Bu. Jadi pengawasan dari orang tua berkurang. Berkurang. Nah, iya. Dari nenek juga nggak ada pengawasan karena sudah tua tadi ya. Iya Bu. Benar. Oke. Semangat belajar Raffles gimana? Setelah ditinggalin sama orang tua. Tentunya berkurang Bu semangat belajar Raffles karena susah fokus akibat begadang tadi Bu. Jadi Raffles susah fokus kalau menghadapi pelajaran gitu. Kayak PR itu sangat jarang Raffles kerjakan? Iya Bu, sangat jarang. Jarang, karena nggak ada waktu. Iya Bu. Karena Raffles sering begadang Iya gitu Bu, ya. kadang sempat-sempatkan mengerjakan PR-nya di kelas. Kerja di kelas. Gimana tanggapan teman-teman Raffles terhadap Raffles sering terlambat datang ke sekolah? Kadang mereka kayak negur Raffles, tapi tentunya Raffles udah jarang kawanan sama teman-teman Raffles yang di kelas. Lebih sering kawanan sama orang yang sering nongkrong sama Raffles Bu. Raffles di sekolah itu temanannya sama siapa aja itu? Kalau boleh tahu? Kalau di sekolah itu ada adik kelas, ada yang sepantaran juga Bu, ikut nongkrong. Ada juga yang di luar sekolah, dari sekolah lain juga ada. Oh, dari sekolah lain. Iya. Jadi memang jarang ya di dalam kelas itu yang berteman sama Raffles. Iya Bu, jarang. Nah, kalau di luar sekolah, itu sekolah mana aja yang Raffles sering berteman? Kadang sama SMP 5, terus sama alumni dari sekolah Raffles, ada alumni juga dari SMP 24 juga ada Bu, SMP 5. Jadi memang dominan teman-teman Raffles itu di luar sekolah, Iya, di luar sekolah ya. Iya. Kenapa teman-teman Raffles itu jarang mau berteman sama Raffles? Mungkin kalau menurut Raffles itu kurang semasukan Bu. Raffles juga kurang enak kawan sama mereka juga kurang enak mungkin. Nah, mungkin mereka juga mikir takut ke bawah ke Raffles juga untuk ikutan begadang mungkin. Karena mereka tahu Raffles sering begadang, jadi mereka nggak mau berteman sama Raffles. Itu akibatnya juga ya. Untuk perilaku Raffles ini, Raffles mau untuk merubah perilaku dari negatif menjadi perilaku positif. Sangat mau Bu. Sangat Iya Bu. bersemangat untuk merubahnya. Iya Bu, tapi kadang Raffles sedikit motivasi untuk merubahnya Bu. Oke, ya. Raffles, Ibu yakin Raffles bisa untuk mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif. Nah, kalau misalkan Raffles mau merubah perilaku negatif Raffles menjadi perilaku positif, itu perilaku apa yang ingin Raffles rubah di awal? Yang paling pertama yang Raffles ingin rubah? Mengubah pola tidur mungkin Bu. Pola tidur. Kemudian pergaulan teman mungkin Bu, itu yang lebih ngaruh mungkin Bu. pergaulan teman juga. Perilaku yang datang terlambat ke sekolah. Iya Bu, Raffles juga mau ubah. Juga. Kemudian kayak Raffles kan sering tidak buat PR tuh, itu gimana? Nah itu mungkin kalau Raffles sudah bisa mengubah perilaku nggak begadang, mungkin Raffles bisa mengerjakan waktunya buat mengerjakan PR. Benar ya, waktu begadang terutama ya. Kemudian waktu main game itu dampak, itu akibat juga ya, akibat dari suka begadang, suka main game tadi juga. Iya Bu, itu akibat. Karena sehingga menjadi nilai-nilai Raffles turun, terlambat daftar ke sekolah. Oke. Nah, di sini
dalam mengubah perilaku negatif Raffles tadi, karena Raffles sudah setuju dalam mengubah perilaku negatif Raffles menjadi perilaku positif. Nah, Ibu mau Raffles merubah perilaku itu. Ibu sangat mau Raffles untuk mengubah perilaku tersebut. Oke, baik Bu. Dalam merubah perilaku ini, Raffles yakin mau merubahnya? Yakin Bu. Nah, yakin ya. Nanti kalau sudah merubah perilaku negatif menjadi positif, Ibu sangat berharap Raffles bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu dalam mengerjakan PR, tidak terlambat lagi, karena Raffles sudah mengubah perilaku negatif Raffles tadi. Benar? Benar Bu. Oke, dalam merubah perilaku negatif ini, di sini Ibu ada kontrak perilaku. Nah, dalam kontrak perilaku ini ada perilaku yang ingin Raffles rubah dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Benar? Benar. Benar ya. Ini ada lembar kontrak perilaku. Nah, perilaku negatifnya itu Raffles tadi sering begadang kan? Iya Bu. Ya, tidurnya di atas jam Jam 12. 12. Kemudian sering bermain game Iya Bu. berlebihan, Kelebihan. sama teman-teman ya, nongkrong tadi. Kemudian ada tidak mengerjakan PR ya. Iya Bu. Ya, benar. Benar. Kemudian datang terlambat ke sekolah. Ya, Iya Bu. Benar. itu yang sangat-sangat ingin Raffles rubah ya. Iya Bu. Kemudian perilaku baru yang harus Raffles sepakati sama Ibu dari perilaku negatif tadi, yaitu tidur maksimal pukul 10. Oke, baik Bu. Ya, pukul 10. Kemudian bermain game maksimal 1 jam per hari. 1 jam per hari, benar? Benar Bu. Kemudian mengerjakan PR sebelum tidur, ya. Iya Bu. Nah, datang ke sekolah itu sebelum pukul 7, karena orang masuk bel berbunyi di pagi hari itu jam berapa? Kalau di sekolah Raffles itu jam 7.15. Jam 7.15, otomatis sebelum jam itu Raffles sudah harus di sekolah. Iya. Oke. Untuk mengantisipasi keterlambatan di jam pertama pelajaran, mata pelajaran, biar gurunya nggak marah lagi sama Raffles. Benar? Iya Bu. Benar. Oke, jika ini ada lembar kontrak perilaku, apabila Raffles berhasil dalam melaksanakan merubah perilaku negatif Raffles ini, nanti ada reward. Nah, kalau Raffles tidak bisa atau gagal dalam berubah dalam 2 hari, maka Raffles ada konsekuensi namanya, ya. Iya Bu. Nah, di sini reward yang Raffles inginkan apa jika Raffles berhasil dalam menjalankan perilaku selama 5 hari berturut-turut? Maka Raffles akan apa? Rewardnya yang ingin Raffles berikan kepada diri Raffles? Misal apa? Apa? Kayak coba Raffles pikirkan apa? Reward yang diberikan ke Raffles ya Bu. Apa menambahkan waktu bermain game selama 2 jam per hari atau apa? Sesuai apa yang ingin Raffles? Mungkin nambahin duit jajan sekolah mungkin Bu, biar bisa nyenengin teman. Enggak, reward maksudnya itu kalau Raffles berhasil, Raffles ingin apa ke diri Raffles sendiri, karena kan Raffles kan sering main gadget tuh. Iya Bu. Nah, apa yang ingin Raffles berikan kepada diri Raffles? Yang Nambah waktu main game mungkin Bu. menambah waktu main game. Itu berapa jam per hari? Itu di hari libur Ibu maunya gimana? Raffles setuju? Setuju Bu. Berapa jam kira-kira? Apa Mungkin 1 apa 2 jam per hari di hari weekend atau hari Sabtu dan Minggu? mungkin 2 jaman.
2 jam ya, benar. Nah, Raffles berarti reward yang Raffles ingin berikan kepada diri Raffles apabila Raffles berhasil dalam menjalankan perilaku 5 hari berturut-turut tersebut, maka Raffles rewardnya yaitu ditambahkan waktu bermain game 2 jam di hari Sabtu. Ya? Iya, Bu. Oke, konsekuensinya jika Raffles gagal dalam 2 hari, maka Raffles tidak boleh main game. Gimana? Main game selama berapa hari, Bu? Berapa hari Bang Raffles itu? Mungkin nggak boleh main game Selama selama 1 atau 2 hari? 3 hari mungkin, Bu. Oh, 3 hari, Ya. boleh. Nah, kalau begitu silakan Raffles tanda tangani dulu kontrak perilaku ini, dan ibu juga akan menandatangani. Benar? Oke, Jika Bu. berhasil, Raffles akan mendapatkan reward. Jika gagal, maka Raffles akan mendapatkan konsekuensi. Ya? Oke, Bu. Iya, Bu. Silakan. Gimana, Bu? Di sini. Oke, terima kasih. Ini kita sudah menandatangani, ibu juga akan menandatangani. Ibu berharap, harapan ibu ya, sangat-sangat berharap Raffles bisa mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif. Oke, di sini juga ada lembar harian, pemantauan harian ya untuk perilaku Raffles. Nah, ini ada lembar pemantauannya, ada tidur di tempat waktu, main gamenya berapa hari per jam, kemudian ada PR-nya dikerjakan atau tidak, datang tepat waktu atau tidak, nanti tinggal Raffles centangkan. Ini ada harinya Senin sampai hari Jumat sekolah, sampai sekolah ya, Senin sampai Jumat. Nah, ini ada untuk pemantauan hariannya. Nah, ini berikan kepada Raffles, untuk Raffles Oke, Bu. ya, benar ya ini. Iya, Bu. Nah, karena sesi konseling kita sudah 30 menit ya. Iya, Bu. Di sini Raffles, ibu sangat-sangat berharap, ibu yakin Raffles bisa mengubah perilaku negatif Raffles tersebut menjadi perilaku positif, terutama harus tepat datang ke sekolah, mengerjakan PR, main gamenya tidak boleh berlebihan ya. Iya, Benar? Bu. Benar, Bu. Ya, kemudian jangan begadang lagi, kurangi nongkrong sama teman ya, karena itu kan merugikan diri Raffles sendiri dan juga merugikan teman-teman Raffles yang di sekolah, karena mereka gagal fokus karena Raffles telat masuk ya. Iya, Bu. Nah, ya ibu yakin itu Raffles bisa ya. Iya, Bu. Oke, karena kita akan mengakhiri konseling ini, di sini ada lembar evaluasi ya yang harus Raffles isi, yaitu evaluasi proses kita menjalankan konseling ini dan juga evaluasi hasil yang Raffles dapatkan dari konseling ini ya. Iya, Bu. Nah, ini lembar evaluasi, silakan Raffles isikan terlebih dahulu. Oke, Bu. Gimana, udah? Belum. Oh ya, silakan. Udah ya? Udah? Benar sudah? Oke, terima kasih. Oke, kesimpulannya Raffles mengurangi kegiatan-kegiatan yang membuat Raffles terlambat datang ke sekolah, mengerjakan PR, dan mengurangi nongkrong-nongkrong sama teman ya. Iya, Bu. Oke, untuk mengakhiri konseling ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu pimpin dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih ya Raffles. Semoga Raffles berhasil. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.